perkenalkan, nama saya Novita Kori. Saya profesinya sebagai bidan di salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Saya pertama kali bergabung menjadi member Tara sejak bulan Januari. Awalnya saya menggunakan produk Tara ini ditawari oleh salah satu teman saya. Awalnya sih karena anak saya ini pakai produk Tara ini coba-coba aja. Karena kan pakai kayak vitamin lain atau apa itu enggak cocok, Mbak. Kadang ada keluhan langsung demam atau apa, seperti diare. Kemudian akhirnya ya saya bismillah kok cocok pakai kurkur. Alhamdulillah akhirnya lanjut. Kemudian saya gabung. Akhirnya saya kan di rumah juga buka praktek dan saya memasarkan kepada pasien-pasien saya, kemudian jual online lewat WA, status seperti itu, Bu. Baru bulan Januari aja saya cuma laku kurkur itu cuma 3. Kemudian saya ya pokoknya saya tawarkan terus tiap bulan dan alhamdulillah tiap bulan di luar dugaan targetnya. Jadi kurang lebih selama 8 bulan ini sudah, bulan Agustus ini bulan ke-8. Dan yang paling banyak itu kemarin itu selama pandemi, Purwaisi itu. Jadi saya kalau misalkan menjual produk itu Ibu harus memakai dulu, menggunakan dulu. Kalau misalkan saya nggak menggunakan, nanti takutnya saya memasarkan kepada orang lain atau kepada pasien-pasien, nanti takutnya itu nggak ada hasilnya itu gimana, nanti nggak dipercaya. Ya alhamdulillah banyak yang cocok. Jadi kurkur ini banyak yang repeat order. Kemudian Purwaisi ini juga awalnya saya tuh nggak mau mengkonsumsi, cuma ada teman saya puskesmas beli nyoba, kok cocok. Akhirnya saya sih waktu itu sempat flu nyoba, kok memang bener-bener saya coba gini kandungannya apa sih, apa Purwaisi ini. Akhirnya setelah itu saya akhirnya ya namanya saya sudah sekali cocok, akhirnya kan saya pede mau jualan. Jadi ya itu gara-gara saya juga memakai, akhirnya konsumen itu percaya sama saya. Anak saya yang pertama usia 5 tahun yang yang alergi kayak obat apa nggak bisa, obat apa nggak bisa. Itu yang satunya usia 1 tahun 2 bulan. Itu sudah. Jadi sekarang kedua anak saya mix dengan Tarakit. Karena kandungan DHA-nya itu bagus itu, Mbak. Sama kan ada vitamin A, vitamin D itu juga. Jadi saya sudah percaya sama produk Tara ini. Vitamin lain timbul demam seperti itu. Jadi kan saya takut, Mbak. Terus kadang diare. Bener, saya tuh mau memakai kurkur, mau membeli atau jadi member aja itu susah. Takut apa? Bener nggak sih ini bisa buat anak saya? Nanti kalau saya jual nanti membahayakan nggak? Kan juga nggak enak juga. Ternyata kok cocok, alhamdulillah jalan. Saya itu jual Purwaisi, kurkur, Tarakit itu kepada yang pertama pasien di rumah. Kemudian kepada teman-teman, ke teman-teman kerja suami, bahkan yang tidak kenal pun itu ngechat saya beli. Kadang kalau misalkan memang lagi sakit, ayo Mbak cepat dikirim Purwaisinya. Padahal saya juga capek-capeknya minta ayo digojekin. Itu nggak kenal karena kan taunya kan saya jual vitamin. Akhirnya tahu dari temennya saya. Jadi kadang yang beli itu nggak kenal malah sama saya. Jadi sering saya paketin gitu. Suami saya juga kayak gitu, kayak saya. Orangnya nggak begitu percaya. Awalnya nggak percaya. Tapi setelah minum Purwaisi, Mbak, langsung, Mbak, aku mau jualin juga. Ya akhirnya dibantu juga. Itu sebenarnya yang memasarkan itu pasien-pasien yang post confirm biasanya, Mbak. Teman-teman atau rekan itu dan yang pernah positif COVID itu kan lemas keluhannya, kemudian nafsu makan kurang. Kemudian salah satu teman coba ke teman saya bidan di Subandi gitu, ini ada vitamin bagus. Ya sudah saya bilang ini vitaminnya Purwaisi, aman buat lambung. Saya bilang alhamdulillah insya Allah aman. Kemudian ya sudah saya kirim, katanya 2 kali minum, Mbak, besok paginya langsung lapar, ndak pahit mulutnya, langsung nggak lemes. Itu akhirnya terus memasarkan juga ke temennya, memberikan nomor ke saya. Jadi seperti itu.
nggak apa di kalau pasien-pasien di rumah itu seperti ini Bu. Biasanya kadang kan di rumah sudah lemes 3 bulan sampai berapa kali pindah-pindah berobat, akhirnya ke saya terakhir ini pilihannya ke saya nggak tahu, kemudian saya tawarkan Purwaisi. Kok alhamdulillah ya Mbak, langsung enak. Padahal sama saya suruh kontrol ke dokter spesialis itu. Nah yang namanya orang desa ndak mau, ya udah mau Purwaisi. Akhirnya dia juga memasarkan ke tetangganya, ya sudah, yang dapat keuntungan kan saya. Memang bagus Mbak, ini pasien yang sudah sembuh aja sudah ada yang inden Mbak, bulan depan saya pesen 4. Oke, enak kan saya untuk penjualan. Akhirnya saya ngecer Mbak di rumah, kan kasihan juga kalau pasien-pasien di rumah kan semuanya nggak mampu, jadinya beli 2 nggak apa-apa, beli 5 gitu. Awalnya sih saya kekeh harus beli 1 botol, tapi kan lihat kondisi ekonomi, akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa gitu saya. Ya, saya pasti senang lah Pak, bisa membantu orang lain, bisa berguna bagi orang lain juga. Karena dengan gitu kan kita juga bisa apa ya Pak ya, orang kan namanya orang sakit, kita kan bisa membantu, meringankan penyakitnya lah setidaknya. Jadi mereka nggak usah susah-susah ke mana ya, ke tempat yang jauh. Kadang kan ada orang kan nggak mau ke rumah sakit Pak, tetap minta periksa di rumah, ya namanya orang desa, apalagi musim pandemi seperti ini. Jadi saya sarankan sudah kalau yang pasien maunya bed rest tuh Purwaisi ini sudah 2 kali 1 sehari. Alhamdulillah, itu juga berkat Pak Yaman, Bu Tini yang sering hubungi saya tuh Bu Tini. Saya kan awalnya asal jual gitu loh Mbak, saya kan nggak tahu penghitungan poin gimana atau apa. Bu Tini, gimana Bu Novita kabarnya, jual apa gitu ya, saya bilang oh iya Bu, terus saya tuh nggak dong, pokoknya asal jual gitu aja. Kemudian loh apa bisa ya, kemudian yang bulan Juni, loh kok saya hitung dalam 1 bulan kok sampai 500 gitu loh, saya jualnya itu dalam 1 bulan poinnya 500. Berarti kan saya kalau misalkan punya target untuk bulan depan sampai SHP kan bisa gitu. Saya ya bismillah dah, pokoknya saya berdoa pokoknya saya itu awalnya tuh gini, akhir bulan Juni itu dibilangi sama Bu Tini, ayo Bu Novita poinnya tuh dikumpulkan. Ya jadi saya gini, intinya kan kalau kita mau jualan kan yang penting kita punya fokus, tujuannya apa. Saya kan ingat itu. Dari dulu kan memang jualan online juga saya Bu, jualan baju anak apa. Jadi saya gini, fokus. Ya sudah, akhirnya saya fokus ngejar poin pertamanya. Kemudian saya nyari poin yang terbesar tuh apa? Purwaisi, Tarakit gitu. Tapi kan dalam masa pandemi ini yang menjual kan Purwaisi dan banyak manfaatnya juga kan. Karena Juni saya sudah sampai 500 poinnya itu dalam 1 bulan. Kemudian akhirnya ya sudahlah, coba saya gencar jual Purwaisi ke pasien-pasien. Ayo Mbak beli Purwaisi ini, gimana ini? Terus banyak yang cocok, alhamdulillah itu. Setelah fokus, terusan produk apa yang dipasarkan, terus kejar target. Ya pokoknya niatnya kita jualan apa ya sudah, niat itu dah dalam hati itu meskipun orang lain jual apa, kepo sama jualannya kita tuh nggak usah direken sudah, karena kan ya namanya orang jualan kan ada aja yang sirik, yang ini yang itu, terus nggak usah diurusi dan yang kepo. Terus yang terakhir berdoa sama pasrah sama Allah. Tanya Bu Tini tuh akhir bulan, Bu Tini saya nyerah sudah, kayaknya saya nggak bisa go manager gitu, saya ke Bu Tini yang akhir bulan itu. Kemudian bisa, aduh masih kurang berapa hari, kayaknya nggak bisa Bu. Kemudian saya berdoa, ya sudah kalau memang rezeki saya, insya Allah saya bisa manajer bulan Juli kemarin itu. Kemudian saya hitung ulang, loh kok bisa gitu, saya tinggal sedikit. Akhirnya saya cuma order berapa tuh ya, nambahnya itu Purwaisi berapa gitu, ternyata bisa. Pokoknya itu dah Mbak, berdoa sama pasrah yang terakhir itu dah. Pertama ya pokoknya fokus, pokoknya harus ada target. Kalau kita pengen apa, pokoknya ada target. Yang penting kita berusaha dulu sama fokus sama targetnya kita, insya Allah dapat Mbak, kalau memang rezeki kita. Sama ya itu izin sama suami juga, karena kan tidak enak juga.
gitu wes. Soalnya saya ingat kalau misalkan saya nggak izin sama suami, nanti takutnya usaha saya nanti nggak lancar itu. Lah iya, saya tuh kaget loh, kok dapat segini. Tadi pagi saya ngecek, loh ya Allah, saya gini, kok bisa segini? Padahal kan saya bulan apa itu dapatnya kan nggak segitu, nggak sebesar itu. Saya sampai nunggu email ini, penghitungannya gimana gitu. Jadi kan saya juga semangat juga. Ini cuma untuk sekarang ya gimana ya, kayak gini loh, mana ini hitungannya kok sampai segitu, apa nggak salah hitung. Saya kan takutnya nanti salah hitung kelebihan dari perusahaan kan gitu Bu. Sama ini Bu, saya kan sebelum pakai Taranatur ini pernah dikecewain, disuruh jadi member. Oke, saya ikut. Kemudian saya tuh sudah menjualkan produk itu sudah banyak, tapi itu saya nggak masuk bonusan ke rekening, terus janji-janji bonusan juga nggak saya kan takutnya gitu. Ternyata sama Tara ini nggak seperti itu. Maksudnya pernah gitu loh saya dikecewain sama produk lain, tapi udah wes nggak sudah. Tapi tetap karena saya jualan Purwesi kur itu laris, orang yang nawari saya itu sempat tanya, gimana Mbak saya gini cuma, oh mungkin mau bohongi saya lagi, nggak bisa sudah. Saya tuh kaget bonusannya dapat yang harga jual yang saya jual itu, terus bonusan dari perusahaan juga saya kaget malah yang sekarang ini. Iya saya ikut daftar promo Bu. Siapa tahu Bu kalau memang rezeki Bu. Pokoknya saya intinya tetap wes masarkan, jualin, bikin status atau apa wes. Pokoknya gitu. Saya malah nggak jual ke sope-sope loh Bu. Soalnya kan saya gaptek, jadi saya nggak pakai sope apa. Dikiranya tuh sampai gini, Mbak jualannya sampai kok banyak pakai sope tak? Enggak, ngapain pakai sope? Kalau rezeki tuh nggak kemana gitu saya. Ya, kalau untuk para member itu pesan saya, yang penting fokus jualan. Yang pertama fokus jualan, yang kedua tentukan target. Targetnya tuh mau apa? Kalau misalkan mau deal manager, ya monggo apa saja. Misalkan bulan depan saya harus merekrut 3 orang. Saya bulan depan harus menjual Purwesi berapa. Itu sudah ada di pikiran bulan sebelumnya, Pak. Kemudian yang ketiga itu nggak usah wes kepo-kepo sama jualannya temen atau orang lain, nggak usah sudah. Yang penting tentang kita aja, apa yang kita jual. Terus yang keempat, minta restu sama, kalau kita sudah berkeluarga ya sama suami atau orang tua seperti itu, izin. Ya, terus yang terakhir ini pokoknya berdoa sama pasrah yang terakhir. Itu dah. Karena apa? Yang menentukan kita terakhir itu pasrah. Kalau kita mau ngejar tapi Allah nggak berkehendak, kita nggak kira bisa, Mbak. Berjuang wujudkan